Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu hukum umroh dulu, bayar belakangan. Nah, ini kan sangat terkenal saat ini di kalangan kaum muslimin. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kan gitu. Nah, ini ada pertanyaan orang. Ustadz, apa hukumnya seorang muslim pergi umroh atau naik haji dengan biaya dari hutang? Misalnya pinjam ke sebuah lembaga keuangan syariah yang menanya hamba Allah. Lalu kita jawab, hukum asalnya adalah tidak wajib seorang berhutang untuk naik haji atau umroh jika dia belum mempunyai kemampuan naik haji. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan dalam biaya. Semua fuqaha sepakat dalam hal ini. Karena kemampuan atau istita'ah adalah syarat untuk naik haji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dalam surat Al-Imran ayat 97. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan, la yajibu alaihi istiqradu malin yahujju bihi bila khilaf. Tidak wajib atas dia, seorang muslim, untuk berhutang agar dia dapat naik haji. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ini satu apa namanya ya, satu pendapat dalam kitab. Akan tetapi, menurut para fuqaha, tidak ada halangan syarat bagi seorang muslim untuk berhutang demi dapat naik haji atau berumrah, asalkan dia dapat memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Pertama, orang yang berhutang itu mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut. Yang kedua, utang yang dilakukan tidak mengakibatkan mudarat bagi keluarga yang wajib dinafkahi ketika dia mengangsur atau melunasi pinjamannya. Yang ketiga, memberi pinjaman ridho dengan kepergian pihak peminjam untuk naik haji atau berumrah. Yang keempat, pinjaman itu tidak mengandung riba. Nah, ini syaratnya. Syarat seseorang untuk berangkat. Kita bahas satu persatu. Syarat pertama, yaitu orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjam tersebut telah terdapat riwayat mauquf, pendapat ijtihad sahabat dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu sebagai berikut. An ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu lamma su'ila 'anil rajuli yastaqridu wa yahujju qala yastarziqullaha wa la yastaqridu qala wa kunna naqulu la yastaqridu illa ayyakuna lahu wafa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa dia pernah ditanya mengenai seseorang yang berhutang supaya dapat naik haji. Maka dia menjawab, seharusnya dia mencari rezeki dari Allah dan tidak meminjam. Lalu Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami dulu berkata, janganlah dia meminjam kecuali dia mampu melunasi pinjaman itu. Nah, ini syarat pertama ya. Ini Ibnu Syaibah Al-Musannaf dinilai sebagai riwayat yang sahih oleh Syekh Nasruddin Albani dalam Al-Silsilah Al-Dhaifah. Nah, ini pendapat pertama. Jadi menurut Abdullah bin Aufa, ketika dia mampu melunasinya, tidak ada masalah berhutang. Jadi tidak menyulitkan. Kemudian syarat kedua, utang yang dilakukan tidak mengakibatkan mudarat bahaya bagi keluarga yang wajib dinafkahi ketika orang yang berutang dalam proses melunasi utang tersebut. Jadi, jika seorang meminjam uang untuk naik haji, tetapi mengakibatkan telantarnya nafkah untuk istri dan anak-anaknya ketika dia mengangsur untuk melunasi pinjamannya,
maka pinjaman uang itu hukumnya haram. Nah, jadi kaum muslimin ketika orang berutang karena dia fokus untuk naik haji atau umroh, tapi itu bisa mentelantarkan keluarganya atau membahayakan bagi keluarganya. Maka dalam hal ini, seseorang itu tidak wajib dia untuk melaksanakan umrohnya atau tidak harus dia melaksanakan hajinya karena itu mengakibatkan bahaya. Adapun jika tidak mengakibatkan telantarnya langkah untuk istri dan anak-anaknya, maka boleh hukumnya dia meminjam uang untuk naik haji. Nah, ini syarat kedua. Jadi intinya ketika orang mau berutang atau ada program-program dari lembaga umroh, travel-travel umroh itu ketika dia menawarkan peluang orang untuk berangkat ibadah haji dan umroh, lalu eh, dia menawarkan membayar dahulu. Jadi siapa yang mau berangkat, mereka lembaga itu membayar, maka syaratnya ini harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga kita jelaskan sebelum kita jelaskan yang ketiga, ini ada dari Darul Ifta, sebuah lembaga fatwa dari Mesir pada musim haji tahun 2022 yang lalu. Ketika ditanya bolehkah seorang berutang untuk dapat naik haji, dia telah memberikan jawaban sebagai berikut. فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضرار عليه وعلى من يعون جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة. Jika hutang yang dilakukan seorang untuk naik haji itu tidak demikian, yakni menyebabkan orang yang berhutang terlilit beban hutang di luar kemampuannya, ini hukumnya haram. Dan tidak juga demikian, yakni membuat dia lalai dari melaksanakan nawafil dalam ibadah, ini hukumnya makruh. Serta orang yang berhutang itu mempunyai dugaan kuat akan mampu melunasi hutangnya tanpa menimbulkan doror atau bahaya bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, maka boleh hukumnya seseorang meminjam uang untuk naik haji tanpa disertai keharaman atau kematuhan. Nah, kalau kita lihat pendapat Darul Ifta ini, yaitu sebuah lembaga fatwa Mesir, intinya orang yang berhutang itu tidak membahayakan bagi dirinya, bagi keluarganya, menyebabkan sengsara, maka hukumnya boleh. Syarat kedua ini sesungguhnya dapat didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga bahaya bagi orang lain. Nah, jadi ini konsepnya ya. Jadi kalau bagi lembaga eh, travel umroh atau haji, maka ini harus dilihat. Jangan ketika mereka semangat, pastikan bahwa mereka mampu membayar dan tidak menyebabkan mudarat bagi keluarganya. Kemudian syarat ketiga, pemberi pinjaman atau al-mukrid ridho atau mengizinkan dengan kepergian pihak peminjam al-mustaqrid untuk naik haji atau berumroh. Adanya syarat keridhaan dari pihak pemberi pinjaman ini dijelaskan antara lain oleh Syekh Al-Hatab Ar-Ru'aini, ulama mazhab Maliki dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Jalil. Nah, jadi maksud ridho itu kan orang kalau ngasih uang pinjaman kan dia pengennya orang yang meminjam tadi itu berada di sekitar karena dia pasti khawatir ketika uang yang dia berikan itu dibawa lari oleh si peminjam tanpa atau sulit ditemukan. Nah, kalau seandainya dia meminjam uang, bisa jadi kan tidak minjam di lembaga, tidak minjam di satu travel umroh, tapi mungkin minjam kepada seseorang. Kemudian dia menyampaikan, saya minjam uang ini untuk berangkat umroh, kurang lebih sekian hari. Maka ketika orang tadi mengizinkan, maka barulah boleh dia berhutang untuk keperluan umroh atau haji. Nah, itu dia maksud. Kemudian syarat yang keempat, pinjaman untuk naik haji atau umroh itu tidak mengandung riba. Ini yang paling penting. Jika pinjamnya mengandung riba, hukumnya haram. Misalnya riba yang berbentuk bunga, walaupun bunganya ringan, atau dalam bentuk denda ketika orang yang berutang terlambat membayar surat, atau berbentuk biaya administrasi, atau berbentuk tambahan uang yang disepakati pada saat akad pinjaman atau bentuk-bentuk riba lainnya.
Jadi eh, tidak boleh mengandung riba. Jadi misalnya ibadah atau biaya naik haji yang dipinjam itu misalnya 30 juta. Nanti si peminjam harus membayarnya 35 juta. Ini haram hukumnya. Atau dia memberikan pinjaman, tapi ditawar administrasi. Ngurus surat ini. Bapak kalau supaya dapat pinjaman dari lembaga travel kami, kata petugas travelnya, Bapak harus membayar administrasi sekian puluh ribu untuk sebagai administrasi. Maka ini juga haram. Atau dia tidak nambah bunga. Pak, saya kasih pinjaman nih untuk berangkat ibadah haji sekian puluh juta, mungkin 30, 35 atau berapa. Kita anggaplah 50 misalnya. Tapi kalau Bapak lambat nanti bayar, seharinya denda 5% atau 0,5%, setengah persennya. Maka ini juga haram, itu termasuk riba. Kalau karena itu, ya kan kita mau ibadah nih ya. Kita mau eh, menyesali diri kita, mau bertobat kepada Allah di Makkatul Mukarramah. Bagaimana mungkin tobat kita akan diterima kalau kita melakukan keharuman, bertransaksi dengan yang haram gitu. Atau ada sesuatu tambahan uang yang disepakati, misalnya saya akan kasih pinjam Bapak ibadah haji, karena ibadah haji itu kan sebuah satu aktivitas ibadah yang mulia, maka ya kata kasihlah kami pas membayar itu tambahan sekian. Maka ini juga kategori riba dan diharamkan. Syekh Ibnu Utsaimin menegaskan, amma in kanat istidanatuhu biqardin ribawiyyin liyahujja fa inna hadza min akbaril kabair. Jika seorang berhutang dengan pinjaman yang mengandung riba agar dia dapat naik haji, maka ini adalah salah satu dari dosa yang terbesar. Nah, jadi dosa terbesar, hati-hati kaum muslimin. Jangan kita sibuk untuk ibadah, tapi kita mengabaikan ketaatan kepada Allah. Maka akhirnya, sebagai kesimpulan, boleh hukumnya seorang muslim pergi umroh atau naik haji dengan biaya dari utang, asalkan memenuhi empat syaratnya yang di atas tadi, sekaligus sebagai syarat akumulatif, yaitu pertama, orang yang berutang itu mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut. Yang kedua, utang yang dilakukan tidak mengakibatkan mudarat bagi keluarga yang wajib dinafkahi ketika dia mengangsur atau melunasi pinjaman. Yang ketiga, memberi pinjaman ridho, memberi pinjam ridho dengan kepergian pihak pinjam untuk berangkat naik haji, dan pinjaman itu tidak mengandung riba. Nah, mudah-mudahan bagi kaum muslimin yang ingin berangkat naik haji, yang tadi mungkin belum punya kemampuan secara finansial, artinya belum mampu mengumpulkan uang, tapi dalam pembayaran atau dari penghasilannya per bulan itu memang bisa disisihkan dan tidak mengakibatkan sengsara keluarganya, maka hal ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Demikian dari kami. Jangan lupa follow akun kami Instagram Daimuklis 0308, juga di Facebook Daimuklis, kemudian di TikTok kita ada eh, DA_eng 0378, dan email kita d4eng78gmail.com, dan YouTube kita Daimuklis Official. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibadah kan kawan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.